wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad arsala sayyidana Muhammadan mukammilan salatuhu salamuhu alaihi wa alihi kada ala ashabi. Sa'adatan laisat inaini mala tamliku bal syukri nil ika ila. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana banyak memberikan ribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga sampai detik sekarang kita masih belum dikubur. Dan dengan melaksanakan acara rutinitas kita di malam Jumat ini, menjadikan ibadah yang betul-betul diterima sama Allah sebagai pelupur dosa dan sebagai pengabul dari segala apa yang kita hajatkan yang sampai sekarang belum Allah kabulkan. Amin. Sa'adata laisat inaili mala tamliku bal bisyukri milkika ila. Kebahagiaan bukanlah keberhasilan mendapatkan sesuatu yang belum kau miliki, melainkan menghargai, bersyukur atau mensyukuri dan menikmati apa yang sudah kau miliki. Jadi kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, syukurin yang sudah kita miliki. Dengan cara begini, Allah akan tambahkan kembali apa yang sudah Allah berikan. Jadi bahagia bukan karena yang belum kita miliki, itu tidak jaminan untuk mencapai kebahagiaan. Tapi dengan bersyukur kita dengan yang sudah kita punya, kita miliki, ini akan menjadikan kebahagiaan kita nanti. Yang sampai sekarang alhamdulillah kita belum pernah ada bersyukur. Makanya hanya dua kurangnya manusia tadi. Satu kurang syukur, kedua kurang ajar. Jadi mikiran yang belum kita dapat. Padahal kuncinya kalau yang belum kita dapat, ingin mendapatkan yang belum kita cita-citakan, syaratnya harus mensyukuri yang sudah kita ada. Ini syaratnya, kuncinya. Maka akan termiliki cita-cita yang belum kita capai. Itu janji Allah. Selama kita belum bisa bersyukur dengan apa yang kita punya, ini sama sekali tidak akan seperti kita mengejar bayangan. Ini tidak akan pernah kita bisa mencapai kebahagiaan. Kesyukuran buat enteng lah tugas. Di mana orang berpintar bertafakur nikmat kepada Allah, bersyukur akan kenikmatan yang sudah kita punya sekarang, besok Allah tambahkan. Kata syarat ya. Jadi bahagia bukan dapat yang belum ada, tapi nikmati dan syukuri yang ada. Udud ngaroko samsu, nahar jeung hayang, mikiran disukan, moal nikmat kita samsu. Dahar bener lapan baik. Jadi mun hayang nikmati hari ini, nggak usah mikirin besok. Nah itulah kebahagiaan, kenikmatan yang betul-betul hakiki. Syukurin yang sudah kita ada, yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita nikmati.
itu. Nikmat itu. Bukan mikirin yang belum kita. Paham deh. Guru aku datang paham ngaji. Terus ngaji terus. Lanjut. Kau aja ke kanan sih. Lanjut. Kuat atau kesungguh? Kuat. Itu kuat loh. Paling sama doang. Kebahagiaan hati itu ada pada memberi. Makin banyak kalian memberi, makin bahagia hati kita. Eta nikmat memberi orang sehingga pengain penggabat nang kita nikmat. Hati kita bahagia. Makanya kudu mau memberi. Orang SMA, orang pun telah menuntut kasihan. Wain nama sa'adatul qulub takunu fi shadaqatin tilka lubi. Jadi belum pernah ada orang yang sampai bersedekah banyak, memberikan banyak, entah lahir atau batin atau istilahnya materi, itu tidak ada ceritanya yang sampai ambruk. Bukan sedekah ambruk ke saya tahu sana. Dan pernah ada, belum pernah mendengar. Kesenangan hidup itu ada pada melayani. Makin banyak kita melayani itu kesenangan. Tahu ngaranna eta? Saya kebahagiaan anu bisa dia saking bahagiana sampai nggak bisa diceritain. Saking bahagiana sampai surga saking ibadah di surga sampai nggak bisa diceritain saking nikmatnya. Makanya kenikmatan kalau masih bisa diceritain berarti belum nikmat. Aja sangat datang berarti kenikmatan yang sakitnya doang. Tapi kita kadu, nggak bisa ngomongkan, suaki gerangan. Nah, jadi bahasanya bisa menentukan psikolognya orang itu. Jadi kenikmatan yang tidak bisa digambarkan berarti melebihi dari apapun, seperti surga Firdaus. Kesenangan hidup itu ada pada melayani, makin banyak melayani, makin senang hidupnya. Wa innama sa'adatul hasayati fi daraini bi hikmati Allahu ta'ala. Sesungguhnya kesenangan hidup itu dalam melayani umat Islam tersebut. Orang kaya yang sebenar-benarnya, orang kaya itu bukanlah orang yang bisa mengumpulkan, memiliki dan menguasai banyak harta. Tapi orang kaya adalah orang yang suka memberi dan senang melayani. Sugih kan dulu tina kasam mata kaya, tapi pelit. Ayat tadi disebut manehna sugih. Pasti itu hubungan. Tapi jelema biasa, tapi lupa merek, eta kesebut. Apa eta sedang kita? Itu biak-biak dikenal. Jadi mau turun rezeki di langit, lamun masih kayaknya dicekel kurang, direlasikan. Terus kacang direlasikan, terutama ibu-ibu ya. Karena duit Tuhan, keisukan kumaha, pikiran isukan. Ibu tanya waktu seorang nyampe, ente keisukan. Kumaha lamun cabut nyawa berarti. Kumaha lamun bisa. Jadi selama rezeki masih dipegang, belum dialirkan ke bank atau kita dialirkan disimpan ke bank atau kita belikan ke yang kebutuhan kita, itu Allah tidak akan memberikan. Ibarat kalau kita makan masih di mulut, nggak mungkin kita suap lagi. Jadi sudah ditelan di mulut, baru kita nyuap lagi. Begitu sistemnya. Jadi biarpun itu masih lama kita untuk bayar apa-apa, untuk beli apa-apa, bayarin sekarang. Karena nanti pun dibayar, sekarang dibayar. Ulah sok kepo berserangan. Di pemikiran keisukan sudah bisa ibu-ibu lama-lama.
So tahu ngelebihan wali baik. Ulah mikirnya disukan tuh eta tanda jelema kubur nikmat. Berarti lamun orang meragukan mencemaskan untuk hari besok sama dengan kita meniadakan kekuasaan Allah. Terus kubur. Percaya sama kau. Kita yakin sama kau. Percaya kan jelema yakin itu tetap sama kau. Lamun orang mikiran isukan sama aja orang nggak yakin kan isukan Allah. Suaya na urus pikiran isukan kok mau mikiran bulan haru. Kami ada dia saya tahu. Syukuri hari ini nikmati kau iya. Janji Allah siapa yang pandai bertafakur nikmat, Allah akan tambahkan kenikmatan yang sudah Allah berikan. Kenapa? Modal kurang dibiakin kok iya, isukan datang deh, tapi itu sakit itu. Daripada dikekewek pae, makanan kita di aja terus. Kalau peken, kemutahin atau ketelan. Kemutahin. Terus kalau seandainya ada rezeki yang masih dipegang terus, nggak secepatnya kita putarkan atau belikan kebutuhan yang emang butuh kebutuhan kita, itu nanti sedikit-sedikit keambil. Gitu, seperti kayak gitu. Maka lama-lama ambil juga tidak kita tahu, mikiran isukan bisa tembus. Bisa-bisa kan guru kameh. Hidup ini, hidup itu adalah memberi. Hidup itu melayani. Kebahagiaan hidup ada pada memberi dan melayani. Jadi kebahagiaan hidup ada di memberi dan melayani. Itu bahagia nikmat. Ulah egois. Yang dilayani baik. Merek tilok. Ayah merek baik. Tapi berharap dilayani. Mimpi. Orang kaya itu bukanlah orang yang bisa mengumpulkan, memiliki dan menguasai banyak harta, tapi orang kaya adalah orang yang suka memberi dan senang melayani. Mereka mana orang bener ke sekolah, kedendai. Nah coba kurang mau muhasabah diri kita, apa yang sudah siap untuk kita bawa bekal untuk menghadap Allah. Namun, sholat pakai uang baik kafe. Bismillah kakak Bismillah doang, please jauh ingatan. Semua ngomong Bismillah, mantap. Biasakan kalau kita membaca di dalam bacaan sholat, semuanya nih mau baca Fatihah, mau baca ayat surat, mau baca tasbih, usahakan semutnya lagi mulutnya digerakin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan diam, jangan mingkem begini. Diucapkan kayak mau kudu setan mau kudu asuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Omekeun sumutna. Ulah cicipet. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah gitu. Maka disunahkan untuk mengantisipasi agar sholat kita bisa khusyuk, tolong mulutnya digerakin. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ulah pakai suara dalam. Keluar ruang tenaga dalam. Pakai suara dalam kepala teuing dihadap ke luar. Sesuainya. Paham ya, mulutnya digerakin. Mulutnya harus digerakin. Itu ambilnya kita dalam bacaan sholat. Salah satunya untuk menghindari ketidakhusyuan kita dalam sholat. Dicoba, ulah mingkem, ulah curhat. Wa fawqali alimin man a'lam wa tahta man syakiya man asqa.
Di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada bumi, di atas orang pandai itu masih ada orang yang lebih pandai. Di bawah orang sengsara itu masih ada orang yang lebih sengsara. Jadi ulang rasa puas, ulang agung geus ibadah, geus ngaji. Lah, sekalian aja Jumat ieu ngaji pan harusna pikiran, sekali pas pikiran baik. Tengah ngaji mah lain deui, pikir lain deui. Mun hayang gitu, usahakeun urusan dunia gitu. Lah, ada ting poe ieu. Ya soal kita lapar deui gitu. Teu naon. Nah, di poe Jumat aing moal jangan kepet minggu dah. Aing mau nafas. Kapan minggu mau berangkat nafas deui. Jadi wayahna sempetkeun kerasa kayak akhirat rugi. Ulah urang untung di dunia, urang untung di akhirat untung. Wayahna salahnya teu ngayakeun di dieu acara ngaji di ditu teu jadi masalah, teu penting di mana bae ngaji mah teu naon. Ulah sampai kieu di dieu teu dituntut. Nah ngobrolkeun naon pepesan kosong ka bae ge. Geus di cancel bae malam Jumat mah cancel bae. Penting kan coba kan urusan kau sekali be penting kan. Siapa teh penting kan urusan dunia be dunia. Eta pentingan dunia eta selama 6 hari naon katinggal tetep susah pusing. Omaikeun dunia bae dunia. Teu teh terpentingkeun masih coba mementingkan nomor tampil. Kecuali ada tugas apa yang benar-benar nggak bisa ditinggalkan. Orang bebas papan kenapa? Wah, sore kena asal. Oh, baik mau instansi kan ini. Mantuan-mantuannya puas. Ngampar-ngampar bersama. Pahala ngampar bersama sama ini ngaji sekali. Bisa bilang dipakir kok. Butuh biasa. Tapi terbaik manyo. Jadi di mana kalau kita pentingkan akan kepentingan Allah, Allah akan pentingkan 70 urusan orang. 70 dari kok Allah dijaga tabungan di akhirat. Betul magaul nyamper ke tabungan. Udah pakai ini, full. Terbuka tabungan. Enak lompatan kan itu, copot tabungan. Udah sidakep baheula. Udah nampar baheula. Kan kalau mere seperti ini padahal di kurang-kurang kayaknya sebetulnya tapi mereka ayah ngen mere ladang-ladang doang, ladang ibadah bisa lain ngambil jadi pakai nak koin lain nyak pakai kurang-kurang kayaknya mereka jamaah kabehan ayo maju ininya mau tapi dicoba baik seorang niat mau bari mau total kaya kena gitu coba di hati-hati nurani kita yang coba gerakan untuk agar satu sedikit aja timbulkan Allahumma anhu anil hama wal haja. Coba rasakan cinta sama Allah. Lamun geus digawekeun ku cinta, capek lelah. Lamun geus lillah moal lelah moal. Karena urang geus ikhlas lillah karena Allah geus moal dibere capek, moal dibere ngantuk. Moal dibere susah kan itu. Oh loba, moal dibere. Semua terlain dengan komen tentang apa komen yang penting mah dipentingkan kok SKBG segala lagi butuh doa duit siapa ayo duit lagi sinyal kalah ya duit duitan. Bila kau kaya atau sukses bersyukurlah tapi jangan tinggi hati. Ulah gede hulu bisa pelok. Di luar sana masih banyak yang lebih kaya dan sukses. Ingkung tadal ginas kulillah lakin la taku dal kibri kawasa hilmatin.
Jika kaya syukur, jangan tinggi hati. Masih banyak yang kaya yang melebihi. Bila kau miskin atau sengsara, bersabarlah, tapi jangan sedih hati. Oke, jaga ya di akhirat. Kalau kita nggak bisa membawa dunia yang Allah percayakan sama kita, banyak manusia yang ingin turun kembali ke dunia, ingin menjadi susah. Karena salah satunya golongan Rasulullah, umat Rasulullah yang pertama masuk surga adalah fakir miskin. Ahli ibadah. Jangan miskin, semul. Setelah sampai hidup di dunia ini, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, banyak teman kita, saudara kita yang sudah diantarkan, kita masih ada royalitas dari Allah, kemurahan dari Allah, kita diberikan hidup. Nah, habiskan hidup kita ini untuk ibadah. Mumpung kercager, mumpung kersehat, di imah naon paling ge. Mau ibu-ibu nonton Ikatan Cinta segala. Ngesang-ngesang si adina ge. In kuntum miskina fa kunna sabri Allah ala misal. Etana bagi kita. Dapat kemana? Dapat kemana? Dapat baru. Jadi berbalik lagi kita mengenai masalah di bab sholat, hal-hal yang makruh dalam sholat. Salah satunya melakukan gerakan selain sholat. Jadi melakukan gerakan selain daripada sholat disebutnya tilu kasir atau menambah-nambah rukun. Ini makruh. Kalau terus kita makruhnya, itu bisa membatalkan dalam sholat tadi. Tidak boleh. Kebiasaan-kebiasaan yang di luar sholat tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Jadi apa aja itu mah. Yang kedua, bertolak pinggang, itu tidak boleh. Kalau mentang-mentang gagain, jika tangan kau tulang cangkeng. Jadi tulang cangkeng, sidakepnya ini begini. Bukan tulang cangkeng iya siapa? Tolak pinggangnya bukan begini, tapi begini. Ya sombong ngaranna. Kalau kita menghadapi orang habaib ataupun siapa, kalau kita mau begini, udah mereka marah. Orang sombong ini bisa disingkat dalam begini. Jadi muka Allah menghadap Allah dengan sikapnya begini. Ini orang-orang sombong. Ataupun bajunya melebihi daripada mata kaki. Lewat KW ketutupan, doang pokocok, kalayang. Orang naik tempo. Kalayang tekan tempat suku. Doang hantu gitu. Jadi nggak kelihatan kakinya, itu disebutnya orang sombong. Makruh hukumnya. Melebihi daripada sampai tutukin kaki kitanya. Kecuali perempuan pakai mukena. Karena emang batas auratnya yang nggak boleh kelihatan. Ketiga, menghadap ke atas. Sekali-kali kita menghadap ke atas, bukan luhur. Atau bukan dengan kepala, dengan mata aja begini ke atas, itu udah makruh.
sering kita gunakan makruh tadi, batal salat kita. Memakai alas sholat yang bergambar itu makruh. Kau mau gambarnya kalau Kitty. Makanya kalau di sejadah ada yang di belakangnya nama 40 harinya, bukan ditanya ada. Jadi disimpannya di belakang sejadah tadi. Itu makruh. Bagusnya mah polos. Yang bagusnya tidak banyak warna-warna atau macam-macam bunga. Makanya kenapa diraudoh dengan warna hijau? Karena disebutnya taman. Taman itu yang diidentikan dengan hijauan. Atas raudoh itu ya dengan karpet hijau begini. Nanti taman itulah nanti yang diangkat oleh Allah, nanti ada di surganya Firdaus. Makanya orang yang pernah di situ ya bakal kita masuk ke situ. Yang kelima, memejamkan mata. Yang keenam, memberi isyarat dengan tangan ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model. Tidak boleh mengisyaratkan dengan tangan atau pasti sini. Pas kita tahiyatul nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan berarti mengada-ngada, menambah-nambah di rukun sholat tadi. Namanya orang bilang tilu kasir, menambah-nambah. Itu tidak boleh dengan isyarat kayak begini. Ya biasa aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan ini tidak boleh ke bawah, karena ini yang wajib pada kiblat itu dada. Bukan tangan, bukan apa. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelengkan aja kepalanya. Gak boleh dibawa sama warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan batal. Boleh dibawa ya nak. Udah sampai balik. Motor sedana itu sama. Menutup mulut dan menurunkan kain ke bawah. Malam tadi jadi kami dia. Ayo ngomong sampai ulang. Siap. Jadi mulutnya gerak, tidak boleh sholat di depan makanan yang telah terhidangkan. Itu tidak boleh. Banyak mana di sini, paras mana di sana, bukan di sini. Jadi kalau yang gasak, kalau paras manaknya di sini, itu tempat sholat, boleh. Atau kue-kue, kanginan naon. Kayak imam bersujud, mereka makan kue. Menetapkan sholat yang khusus di masjid kecuali imam. Jadi ulah marah, lah menemukan orang tempat dirinya barang di diukna. Etak kebenan orang dirinya barang. Sebenarnya kebenan dirinya. Orang kudu nama. Namun orang kan sok ke masjid ya, atau tiap Jumat atau tiap waktu sholat, orang kesemoga tetepatnya di pojok ladinya. Eta ulah-ulah poin dirinya, berarti orang terbuka saksi kejadian-kejadian. Makanya dimakruhkan. Baju orang karena tergering ya teh sholat, bertempatan sama masjid Junaid. Marah sih. Waktu batuk di mudi. Eta tadi tempat datang ke jelema dia tergering. Sesuaiana. Jangan sampai kita menduduki tempat yang di situ terus. Tidak boleh, karena masih punya umum, bukan punya kita. Kau mau marah kau? Woi, tempat aing ya, coba kawasan aing. Jadi
Tolong perbanyak saksinya. Makanya kalau kita sholat sunnah qobliyah di sini, sholat wajibnya di sini, sholat badiahnya di sono, biar banyak saksinya nantinya. Ya jangan satu tempat yang kita fokuskan di sana. Netken. Ya sholat Jumat teman-teman terawih dirinya baik tadi. Itu pindah-pindah. Kita buat main geleret dengan mudah-mudah dia naik arus, dia naik arus naik akademinya. Jangan punya tempat sesuatu yang khusus. Jadi banyakkan saksi kita di tempat sholat. Itu makruh hukumnya. Kecuali imam. Imam tebon yang pindah di kuring. Ya harus tes aja mayat. Gak ada benar imam kan mayat. Dua, makan dan minum dengan sengaja. Awas nih. Sisa-sisa dari makanan itu kalau kita telan batal, berarti kita makan. Atau air liur yang melewati batas gigi keluar pagar, kita telan batal, berarti kita minum. Tapi kalau di dalam gigi itu nggak apa-apa, ditelan, biarpun itu sedang puasa. Kalau sisa makanan itu kalau sampai ketelan berarti batal sholatnya. Kalau makanya disunahkan untuk berkumur-kumur agar kita tidak sisa makanan tidak kesimpan di gigi tadi. Sampai ada begini, kalau kita sisa makanan kita ambil sendiri terus keluar kita telan jadi penyakit. Tapi kalau dia sisa makanan yang jatuh sendiri kita telan itu jadi obat. Jadi dengan tidak sengaja makanannya keluar dari sisa gigi tadi telan kurang obat. Tapi kalau sengaja didongkrak makanannya kayak panas ya. Jangan ngomongin dengan gigi naon identik makan dan minum dengan sengaja, bercakap-cakap, keempat banyak bergerak, kelimanya tertawa. Senyum. Kalau nangis, meriang atau merinding itu boleh. Tapi kalau sepertinya sampai ketawa atau senyum efektif dalam hati itu makruh. Kalau tertawa terbahak-bahak batal. Berarti stres. Sesungguhnya inna hadhihi sholata la yasluhu biha sayun min kalamin nasi innama wa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia, karena sholat itu hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Makanya kalau sholat ingat sama janda, ingat sama cewek, batal sholat. Sarua awewe ge ingat ka lalaki, batal sholat. Waktu duhri iza jalan samsu wa kana dinur rajuli katulihi malam yahur asr. Waktu asri malam tasfaros samsu. Waktu sholatul maghrib malam yagibis saqo. Waktu sholatil isya'i ila nisfil lail au uslat. Sholat subuh minat tulu'il fajri malam tatlu'is syams. Ini loba nyasar ya punya sholat subuh waktunya. Kadang-kadang teh nyaho ngagawean loon teh nyaho. Kalau sholat subuhnya kurang baik. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, batasan waktu sholat fardu yang 5 adalah sebagai berikut. Zuhur waktunya dari tergelincir matahari hingga bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya.
Jadi kalau kita berdiri sama dengan kita tingginya, berarti itu habis waktunya. Jadi waktu duhur itu kalau kita batasin, dia lebih panjang, berarti masih ada waktu duhurnya. Duhurnya jam 3 kurang 5 menit. Dengan asar, mata kalau duhur itu pakai maghrib. Karena sholatnya gitu. Asar waktunya dari saat bayangan semua benda sama panjangnya dengan aslinya sehingga terbenamnya matahari. Jadi lamun geus terbenam matahari berarti geus habis waktu asar. Jadi haram hukumnya kita sholat waktu tadi dengan sengaja, kecuali rusos ataupun darurat, nah, itu lain lagi, tapi bukan urusan dunia. Maghrib waktunya dari terbenamnya matahari hingga hilangnya warna kemerah-merahan pada senja. Sebetulnya kalau kita sholat maghrib terus pikiran bertasbih segala macam, beres pikir kita di sholat maghrib itu udah waktu isya. Makanya kalaupun emang setelah kita sholat awabin boleh langsung melaksanakan sholat sunnah isya, tapi sholat isyanya kodok. Kodok urut nubaheula. Atau langsung benar pada sarwa. Ayo kebawa sarwa itu benar sholat. Isya waktunya isya dari hilangnya merah syafaq, mega merah senja hingga pertengahan malam. Jadi ya batasnya sholat isya. Jadi itu sampai ke jam lewat di jam. Sholat isya apa di barang yang tahajud. Tahajud sampai subuh lewat. Sekalian belah sholat isya nak penting. Kita eta nu menang wae tetep. Ulah mentang-mentang ieu isya panjang. Alangkah lebih baiknya tepat pada waktunya. Es urusan naon teh urang tepat Allah ngasih kepada kita. Karena kita menempatkan waktu-waktu yang diperintahkan sama Allah tadi. Salat subuh dilaksanakan sebelum matahari terbit. Jadi pas kita udah kalau yang rusuh nih, kita sholat asar, ada 5 menit lagi waktu maghrib. Cuman karena kita tadi ada gangguan, karena kita ngegotong orang atau kita ngobatin orang yang sakit. Nah karena waktu kalau kita tinggalkan untuk sholat, ada yang bahaya. Nah itu boleh kita wudhukan. Pas nanti 1 menit lagi datang maghrib, pas orang usolli fardhu asri abarokal mustaqbal kiblati Allahu Akbar. Ada maghrib, Allahu Akbar. Itu terusin jangan masuk mondok. Karena kita usollinya tadi sudah sebelum datangnya ada. Itu boleh. Terusin aja sholat asar. Itu. Langsung kodok. Jadi sampai di sholat ini ada pertanyaan. Paham papanya? Awas ya, baik. Wabi kabeh supaya menang. Jadi kitab-kitabnya kabeh ini pakai 4. Jadi pembanggalan tadi Tatmainul Qulub, terus Kifayatul Ahyar, ngejeng bab Juratul Nasihat ayeuna. Penting menang kabeh waktu 8 sadetik.
Kayaknya penting mah ngerti daripada loba tanya. Oh, selatani la say'a ahbasu minhu mas sirriki ilillahi wa durru bil muslimin. Dua perkara tidak ada yang lebih kotor dan keji daripada keduanya, yaitu menyekutukan Allah dan mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Ini masalah menduakan Allah ataupun syirik. Ada yang besar, ada yang kecil, nasab namanya. Contoh syirik yang kecil, kita terlalu menduakan Allah dengan urusan manusia. Itu sudah termasuk murtad. Itu syirik. Sudah mengandalkan barang jual. Itu syirik. Kan semua usaha kita Allah yang menentukan, Allah yang menghasilkan. Berarti kita harapan kita hanya satu, sama Allah, bukan sama usaha kita. Ini hampir semuanya. Enggak orang awam, enggak orang yang ngerti. Selalu menduakan dengan bertuhan kepada tiun. Jadi orang jelema pasti udah labatan pangeran. Namun saya urusan tiun bebek Jumat mah lewat. Kayak kena Jumat tadi. Dong nyamau kayak mana jalan datang. Umay sudah siap modal. Itu malaikat Israel melihat nyawa kita 70 kali nawangan. Beak dia dengan baik kota. Ngelihat kita menengok kita itu sampai 70 kali malaikat Israel menengok ajal kita. Berarti tina 70, berarti sejam sekali, berarti setengah jam sekali naongan. Semua bisa luput. Buktinya Ibu Ani dibawa ke Singapura, dikira di Singapura ada Israel, telepon di Israel Jakarta, Ani habis tuh kotanya. Jadi tetap baik mau bisa luput tuh, selalu jadi DPO, diincar terus. Dua perkara tidak ada yang lebih kotor dan keji daripada keduanya, yaitu menyekutukan Allah dan mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Jadi ada syirik nantinya kesananya. Karena kenapa harus syirik? Karena dengan hati keyakinan tadi bahwa dengan saya berusaha begini akan hasil dan bisa membayar hutang saya. Makanya setiap yang kita harapkan selain daripada Allah, semuanya gatot semua. Semuanya jadi lambat, semuanya jadi jauh. Malah yang kita tidak inginkan malah datang. Makanya dalam kurang dicuekin kita duit, udah otak baik. Selama kita masih terus mengejar, selama itulah selalu kita dipermainkan oleh tiun tadi. Jadi kuncinya untuk menaklukkan tiun, coba kita cuek sama tiun. Mulanya hanya kotok doang. Batang supaya jadi kotok pedes. Kotoknya itu begini. Jadi caranya untuk menaklukkan duit itu kita harus cuek. Bisa? Diam berarti tak mampu. Hati mati bisa hidup dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Eta karena orang menggunakan apa yang sudah dipelajari dari sini, kita praktekkan di rumah. Eta bakal ngeangkin karena hati orang anu buta. Iya dina tolak ilmu pahalana, ilah itu disebutkan pahala berjalan terus sampai 40 hari kan haru. Kan kurang keselang teh ngaji deui malam Jumat. Keselang teh kata apa baik. Dimaotkeun urang sanggeusna ngaji satacek 40 hari diasupkeun ku Allah kana golongan anu syahid. Enak.
ngaji tinggal diuk ngehena nepok belum beri mau yang sih duduklah bersama ulama dan dengarkanlah perkataan yang bijaksana. Muter beta, muter dosa orang ini. Sakabel orang di dia diuk, eta pamuter pembersih. Naurana, anu muter teh dina kena. Hah? Dong paku. Itu muter terus paku tadi membersihkan dosa-dosa kita. Selama kita ada di sini. Sampai pulangnya kembali itu Allah terus lindungi. Nah nanti kesininya hanya wanita yang ikhlas semua. Kamu beri nyaran deh makanan tembok. Bagi dua pahalana di tembok. Lain-lain. Mau hari kita ada 24 karat di emas. Yang diberi 4 karat. Mungkin masa karat. Senang karena nggak diwajibkan sama Allah, nggak diperintah sama Allah, bisanya itu nggak wajib. Yang wajib itu kita mencarinya. Cuman di majlis taklum bukan ta'lim, karena Nabi bari belajar. Ayo muslim terus mau lihat bilangin abis kepan tapi taklum kan belajar sambil ngajar. Jadi memang telinga di sana, telinga dia nggak ada ini. Oh saya ya, lagi ya. Jadi kita bareng-bareng belajar di sini. Habib pun jadi ingat kembali mana-mana yang sudah dipelajari yang Habib sudah lupa. Mari kita bersama-sama untuk terus mencari. Meninggal kita hari ini, besok dipertanyakan tentang ibadah kita. Hei, kenapa kamu sholatnya begitu? Kan bukan dalil orang. Kan saya masih belajar di Al-Faruq. Kakarak masa iya. Eta sih orang kakek samoe diajak di Al-Faruq mencabut baik gas aman-aman bukan dalil coba mau ngaji naon ngajawab naon kuda dia salah gitu aing bapak Islam kong mucu Islam turunan tingkong sampai kayak cu bobola urang salatan turut mundi sekolah tak gitu ledak urang ilmu sholat emang sholat sebenarnya kumaha gitu. Sholat makanya kudu tumanina itu dalam gerakan bacaan timbul tumanina kudu kahusuan nggak susu kudu ikhlas untuk ikhlas mese jadi bicara sholat baik kalau hubungannya sholat yang dunia akhirnya waspai itu bisa beri sholat di mana sholat aja tadi sholat haji kudu buka isi kudu mikir sholat sunnah ini berapa udah mati loh namun kata juga kalau seandainya kita sholat sendiri itu pahalanya cuma sampai assalamualaikum beres assalamualaikum beres pahalanya tapi lamun berjamaah 27 tahun bisa 27 bulan ngalir terus pada berjamaah nggak dorong kan kesempatan tidak salah sahiji ayah dan sholat berjamaah ulah lepas tuh sampai 5 waktu ulah lepas tuh ulah uji nutupan kena kenapa harus 27 sedangkan sholatnya sama karena itu sholatnya nggak khusyuk kalau berjamaah kita sholat nggak khusyuk ada yang lain yang lagi khusyuk itu ketutup oleh mereka makanya jadi 27 derajat serajinkan sholatnya berjamaah Surabaya sedang diimah gitu penting berjamaah tuh 2 orang terlebih atau lain tengah-tengah masih sekali-kali ya mau 5 kok pasti dibawa ke masjid eta pahala tapi lagi kamu naik motor bagi 2 aja motor hati-hati bisa hidup dengan cahaya ilmu yang bermanfaat fa innallaha ta'ala yuhil qalbal mayyita binuri hikmah kama yuhil ardo maitata bima ilmatori. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Maka kamu yang bisa masuk surga
tebus keriduan Allah. Allah tidak melihat kepintaran manusia, gelarnya, bukan. Biar begitu ulama, kalau dia sepertinya ulama yang tidak memakai ilmu yang Allah sudah berikan, tidak bisa memanfaatkan, tetap jadi suluh api neraka. Dan jangan putus asa, semangat terus dalam ibadah, habiskan umur kita ini untuk ibadah. Yang penting tolak ilmu, bilahil, karena ini sangat kuat sekali, kita masih jauh dengan apa yang diinginkan Allah tentang ibadah kita. Makanya terus kita gali, dimanapun kita ngaji, silakan, terutama bab sholat yang harus kita benarkan. Karena banyak pertanyaan kubur dari masyarakat pun, isabat tentang sholat ini paling terbanyak. Terus jangan sampai kita sholat ini hanya menggunakan kewajiban. Sholat mengenang tenang, hapus Allah, berarti dia ikhlas. Plus ngomong gitu, sholat masa tebak utang, sangat nggak utang, makanya tebak utang segala. Nges ke sholat mah kudu nama tadi teh cekap bikin ceri ka Allah, minta supaya sholat kita diterima, gitu. Karena sholat kita mah banyak kekurangan. Begitu. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'in ra'atan idza nadarta ilaiha sarrataka wa idza amrataha ata'aka wa idza ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baiknya wanita adalah perempuan yang apabila engkau lihat membuat dirimu senang. Pak, jujur, lamun engkau pemajikan senang tante. Jujur. Allah siapa seperti itu. Jadi lamun urang nempauan istri kita, kalau kita melihatnya senang, nah inilah wanita ahli surga. Jadi ibu, gimana caranya bikin suami ini melihat kita jadi, nah, berarti tidak boleh ulah nyenpu, jadi kasih senyuman, kasih kebahagiaan, biarpun hatinya sedih. Hati-hati bu, kebanyakan ini perempuan yang mendapatkan penyakit gula darah atau kencing manis, karena perempuan itu banyak makan daging manis dari suaminya, makanya terjadi banyak penyakit gula. Bila kau tidak di sampingnya, dia kemudian menjaga harta dan harga dirinya, menjaga harga diri kita, menjaga aurat kita, segalanya. Inilah wanita yang sebaik-baik wanita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang membuat ridho suaminya, maka akan masuk surga. Jaminan dari Allah, aku akan ridho kepadamu hai para wanita bila mana suami ridho akan diri. Jadi keriduan Allah ada di keriduan suami. Apapun juga, sedih, sakit, tolong kita sendiri. Inilah sebagai ladang ibadah buat menghadapi suami, bagaimanapun suami, seperti apapun. Jadikan sebagai ladang ibadah, jangan dengan rasa kebencian. Kasih motivasi suami, jangan sampai dibikin suami tadi jadi ngedrop. Islam menghayati ikhlaskan mereka. Sodako masukkan karena korok jumbo. Wa kullu mar'atin takunu badan wa zawju radinil inana dakhalan. Wanita mana saja yang semalaman membuat suaminya ridho kepadanya, maka dia berhak wajib masuk surga. Warimah inana ibu-ibu mah boga ladangna dua, ladang ka Allah jeung ladang ka salaki. Tapi ladang ka Allah baik mau bisa masuk ridho Allah kalau suaminya tidak ridho. Banyak sekali ladang-ladang ibadah bagi perempuan yang sudah bersuami ada di samping kita sendiri.
Disinilah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak agar betul nanti buat kita menghadap Allah semakin banyak tabungan di akhiratnya. Paimroatin matat Allah alam misal. Ya, mohon maaf bila mana ada kesalahan ataupun apa, itu salah dari Abi sendiri. Yang benar kita bisa ambil. Sebelum Abi tutup, itu nanti cara yang Abi janjikan untuk bacaan-bacaan dalam sholat jenazah atau sholat mayit. Nanti di situ kita tinggal dihafalkan. Kalau ingin cepat kebaca, kita nulis sendiri, dipindahkan, cepat kehafal. Biar nanti pas kita bacaan, kan itu ada yang pendeknya, ada yang sempurnanya di dalam bacaan-bacaan di 4 takbir tadi. Jadi kalau yang keduanya gampang, itu kan setiap hari kita pakai Allahu Akbar setelah usolli, takbirnya tadi kita baca Fatihah, terus takbir lagi kita baca selawat yang biasa di tahiyat awal atau akhir tadi. Yang ketiganya kita membaca doa, ya, tepatnya selawat dengan doa. Itu ada yang pendek, ada yang panjang, dihafalkan. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum makan